Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Tri Susilawati, calon guru penggerak dari SD 05 Padang Pasir. Pada saat ini saya akan membacakan tugas saya di 1.4 A7 tentang demokrasi kontekstual menerapkan budaya positif. Dalam hal ini ada 5 hal yang harus kita jawab. Yang pertama, saya akan menjawab tentang langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam menyusun kesepakatan secara runtut. Pertama, itu perlu adanya komunikasi. Komunikasi ini sangat penting. Kita perlu berkomunikasi kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, kita harus membuat kesepakatan. Jadi kita bisa melakukan kesepakatan baik kepada murid, kepada rekan sejawat, kepada kepala sekolah untuk menentukan apa yang harus kita rencanakan. Kemudian perlunya berkolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kita harus bekerja sama secara aktif untuk melakukan budaya positif tersebut. Kemudian itu kita lakukan harus secara berkesinambungan. Jadi secara terus-menerus. Kemudian adanya evaluasi atau refleksi. Ini sebagai umpan balik dari apa yang sudah kita lakukan. Selain langkah-langkah di atas, sebagai seorang pendidik, kita juga perlu memposisikan diri kita itu sebagai guru. Sebagai guru apa? Misalnya di sini kita sebagai guru manajer. Apa itu guru manajer? Kita harus bertindak sesuai dengan harapan. Kita mampu memberikan solusi, mengajarkan murid tentang disiplin diri, menerapkan disiplin tanpa kekerasan fisik. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas, adanya usaha untuk mengembalikan peran anak sebagai subjek pendidikan, serta melatih anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap komitmen mereka yang telah mereka sepakati. Dan juga kita harus memiliki disiplin positif, merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang di dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Disinilah penanaman konsep pendidikan yang berkarakter tersebut. Kemudian dari pertanyaan kedua, tindakan yang harus saya lakukan sebagai pendidik atau calon guru pamong, kita harus menjadi teladan dan motivator yang baik bagi peserta didik kita. Kemudian kita harus membangun komunikasi dengan peserta didik kita. Kita harus memahami karakter peserta didik. Kita harus menerapkan konsep keterampilan abad 21, keterampilan 4C, dan juga kita harus merancang tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Kita juga harus melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar tidak hanya secara jasmania, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis, memaknai kegiatan belajar dan melaksanakan penilaian. Yang ketiga, percakapan apa sebagai seorang pendidik dengan muridnya dalam menyusun kesepakatan. Jadi sebagai seorang pendidik atau seorang guru atau sebagai calon guru penggerak, kita tidak hanya berfokus pada pelajaran semata saja. Kita perlu juga memperhatikan pengembangan soft skill siswa. Kita harus melakukan komunikasi dua arah antara pribadi, guru, siswa, dan murid. Jadi antara guru dan siswa itu harus saling terbuka, dan juga kita harus membentuk komunikasi yang baik, adanya timbal balik antara guru dan siswa sehingga dapat dicerna dengan optimal oleh siswa agar terwujudlah tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian kita juga harus melakukan improvisasi yang bertujuan untuk menciptakan rasa senang anak-anak terhadap belajar. Kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kita juga perlu menceritakan keberhasilan para tokoh Indonesia dan dunia yang dimulai dengan mimpi-mimpi mereka, sehingga mereka terpancing untuk menceritakan mimpi-mimpinya, untuk meraih mimpi-mimpinya. Kita ajak peserta didik kita untuk merenung
agar mereka bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Kemudian kita memberikan respon positif kepada siswa ketika mereka berhasil dalam melakukan sebuah tahapan kegiatan belajar. Berilah pujian yang menyenangkan sehingga peserta didik kita lebih mandiri, kreatif, dan bisa percaya diri. Kemudian bagaimana respon murid dalam perilaku setelah kesepakatan kelas dibuat? Jadi secara pribadi pasti ini sangat menyenangkan dan saya sudah membuktikan pada waktu ini disampaikan, maka semua murid antusias dan mereka berharap bisa menikmati pembelajaran luring agar kesepakatan ini bisa dilaksanakan, bisa diterapkan dalam kelas secara langsung, dan mereka dengan semangat terus bertanya kapan itu akan dimulai. Kemudian pastinya ada tantangan atas keberhasilan ini semua. Segala sesuatunya tidak bisa berjalan mulus. Seperti adanya tantangan-tantangan, misalnya kurangnya dukungan dari rekan sejawat, fasilitas sekolah yang tidak memadai, kemudian suasana lingkungan yang kurang kondusif dan komunikatif. Keberhasilannya itu pasti ada. Misalnya sudah terciptakannya pembelajaran yang menyenangkan, siswa aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, siswa lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran walau hanya melalui Zoom meeting. Terlibatnya komunikasi dua arah antara guru dan siswa, siswa lebih terbuka dan bebas berpendapat, siswa menikmati merdeka belajar sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, dan siswa merasa nyaman dalam belajar, tidak merasa takut, dan mereka bebas untuk mengungkapkan pendapatnya. Mereka antusias untuk menjawab pertanyaan, dan hubungan timbal balik itu terjalin dengan nyaman dan tentram. Terima kasih.